ketika berita kebangkitan dihoaxkan. Dalam bacaan ini ada kalimat yang akan menjadi dasar kita untuk mengungkapkan ini, yaitu tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Seakan-akan omong kosong. Menurut penerawangan saya ini termasuk salah satu pendeta di gereja Torema Masa. Bukan terpintar, bukan juga terganteng, tapi termasuk semualah, terbodoh dan seterusnya. Dan menurut penerawangan saya, menurut pemikiran saya pribadi, bahwa persoalan terbesar yang sampai hari ini masih terus menjadi masalah serius adalah peristiwa 1960 tahun yang lalu. Kan kalau 2000 dia baru lahir toh. Kelahirannya bukan berita hoax, berita yang tidak diragukan lagi. Semua orang bilang dia lahir. Toh? Setuju begini? Pendek-pendek jadi khutbah ini kalau dijawab, tapi kalau tidak dijawab berarti panjang karena tidak mengerti. Bahaya ini judul. Setuju bahwa semua orang tidak lagi meragukan bahwa dia lahir 2000 tahun yang lalu. Setuju. Jantan dong. Setuju. Gitu. Lalu yang kedua, kan 30 tahun kemudian dia meninggal. Atau 35 kah? Nanti dibaca ulang kalau ya. Berarti 69 tahun yang lalu dia mati, kira-kira begitu. Berita itu menjadi berita. Kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang meragukannya? Tadi saya katakan menurut penerawangan saya, 2000 tahun itu untuk membuktikan benar atau tidak berita ini sudah harusnya pasti sekarang. Sudah harusnya sekarang tidak ada lagi keraguan terhadap berita ini. Bukan baru 1 minggu ini, Pak. Bukan baru 1 tahun, 2 tahun. Peristiwa itu diakui bahwa dia lahir 2000 tahun yang lalu, lalu kemudian dia mati. Tapi yang menjadi persoalan sampai 2000 tahun ini adalah, benarkah dia bangkit? Kan itu. Berita ini menjadi berita yang dihoaxkan. Berita benar yang dihoaxkan. Berita hoax itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya atau yang terjadi, dengan maksud dan tujuan yang berbeda dari apa yang sesungguhnya. 2000 tahun yang lalu, lama persoalan ini terus digumuli oleh banyak orang tentang kebenaran dan ketidakbenarannya. Heran kalau sudah 2000 tahun sebuah masalah belum bisa terselesaikan. Heran bagi saya tentunya kalau 2000 tahun lamanya penelitian itu dan tak kunjung pada satu titik bahwa ini adalah fakta dan ini adalah bohong. Kalau saya dan saudara pasti tidak mungkin lagi menganggap ini berita bohong. Tapi berhati-hati dalam bacaan ini. Petrus dan murid-murid masih menganggap bahwa berita ini adalah berita yang bohong. Mereka yang hidup bersama-sama dengan mereka. Lalu bagaimana kita kemudian mengatakan bahwa berita ini benar-benar berita yang benar, valid dan dapat dipercaya? Ketika berita kebangkitan itu dihoaxkan menjadi berita yang bohong. Atau sebaliknya, ketika berita bohong tentang kebangkitan dihoaxkan menjadi berita yang benar. Seberapa kuat kita menerima informasi? Saya tidak tahu kalau waktu itu kita sudah berada, murid-murid itu sudah berada di zaman high-tech seperti kita. Entah siapa yang akan viral dari toko yang ada itu. Saya tidak mungkin malaikat yang dua itu tidak mungkin punya HP toh. Kalau bukan Maria, perempuan-perempuan itu pasti langsung naik trendingnya itu. Banyak penontonnya. Atau Petrus yang akan dikomen ke sana kemari, apa ini Petrus lama sama Yesus, kok begitu saja, tidak yakin. Berita ini akan terus menjadi berita hoax dan menjadi berita kebohongan juga termasuk kepada kita hari ini. Kalau apa?
kalau kita tidak teringat akan firman-Nya. Mereka menghoaxkan berita ini, menjadikan berita ini bohong, dan menganggap berita ini bohong karena mereka tidak tahu tentang firman-Nya. Kan gitu. Nanti Petrus tahu, wah, benar ini. Apa yang membuat dia mengerti itu? Yang membuat dia mengerti itu adalah dia teringat akan firman-Nya. Siapa yang bisa mengingat firman-Nya? Mereka yang hidup dan mendengar firman-Nya. Ingat apa kalau hanya baca surat kabar? Ingat apa kalau hanya nonton hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan iman? Seberapa kuat dan seberapa cepat kita menerima dan menyimpan informasi itu ditentukan ada berapa hal. Hal pertama yang pengaruh adalah tokoh. Siapa yang bilang ini? Biasanya kalau kita sudah menganggap yang bilang itu aslinya, makanya selalu Pak Wahyu dikatakan, saya juga ini STH. Tapi kalau saya bicara tentang firman Tuhan, jemaat para hili tidak terlalu dengar saya. Ini pembicaraan kami berdua sebenarnya tidak boleh dicerita. Nah, walaupun saya ini STH Pak Pendeta, tapi karena saya bukan pendeta. Jadi kalau apapun saya bilang mungkin sama aja dengan yang Pendeta Pasma mau bilang. Tapi kalau Pendeta Pasma yang bilang kekuatannya lebih dari saya. Artinya apa? Bahwa memang ada persoalan tokoh, dan makanya menjadi seorang tokoh dan guru itu hukumannya lebih berat daripada orang biasa. Karena lebih baik kepada yang tokoh-tokoh itu, kan begitu Yesus bilang, biarlah kepada mereka gantungkan batu kilangan kalau jadi guru palsu, lalu ditenggelamkan ke laut. Jadi neraka waktu itu langsung tiba terhadap tokoh, kalau yang lain masih bisa diperingati supaya bertobat. Jadi tokoh, kemudian faktor pendidikan. Di sebuah tempat itu mudah sekali dipengaruhi kalau tingkat pendidikan rendah, dan juga kalau tingkat pendidikan tinggi mudah dipengaruhi oleh orang yang punya pendidikan tinggi karena persoalan ketokohan. Kemudian status sosial, pengaruh ekonomi juga itu mempengaruhi seseorang untuk mudah mengambil keputusan dan menerima segala sesuatu dengan gampang. Yang terakhir itu ini ternyata terakhir, yaitu faktor iman. Terakhir kalau sudah masa alam itu dari atas dipengaruhi, bilang, sebenarnya iman saya berkata. Toh, begitu kita? Atau cuma saya yang begitu? Biasanya dulu, tunggu dulu. Saya pikir-pikir, menurut pengetahuan saya, kalau pendidikan saya begini. Tapi karena ini persoalan ekonomi, tidak diambil, terlewatkan begitu saja, lebay ambil. Toh? Lebay ambil. Terakhir baru dibilang, sebenarnya menurut perasaan imanku, menurut perasaan imanku tidak begitu, harusnya tidak aku ambil. Menurut perasaan imanku harusnya tidak begini keputusanku. Menurut imanku harusnya tidak begitu. Sayang sekali, karena iman menjadi tapisan terakhir dari tapisan T. Yang paling terakhir itu iman. Itu juga sebenarnya yang terjadi pada persoalan yang dihadapi oleh Simon Petrus. Tunggu dulu. Perempuan-perempuan dalam pandangan orang Yahudi adalah kelompok kedua. Karena mereka menganut paham namanya patriarkal. Apa yang dikatakan laki-laki itulah yang paling benar. Makanya ketika mereka memberi informasi itu, mereka bilang, Petrus katakan tidak terlalu yakin dengan itu. Logikanya berjalan dan dia katakan saya harus melihatnya. Nanti dilihat baru dia mulai tahu dan mulai mengerti bahwa dia bertanya dalam hatinya apa kira-kira yang telah terjadi. Tapi perempuan-perempuan itu sudah lebih dulu mengetahui. Tidak ingatkah kamu? Apa mau diingat kalau tidak pernah baca Alkitab? Gampang sekali kita orang menghoaxkan berita ini bahwa dia tidak bangkit. Diganti itu partner. Salah kok. Coba, apalagi kalau Anda sering nonton YouTube dan seterusnya, Anda akan menemukan pertanyaan-pertanyaan itu. Usaha untuk menghoaxkan berita ini, sehingga berita ini dianggap bukan berita yang benar. Tapi 2000 tahun lamanya, upaya orang untuk membuat berita ini seperti berita yang bohong masih terus berjalan. Tapi apakah kita juga ini 2000 tahun lamanya
Perjalanan itu tidak bisa diputuskan bahwa itu benar. Kalau menurut saya pribadi, 2000 tahun lamanya orang tidak bisa, orang sudah berupaya, orang melakukan segala cara untuk mencoba menjelaskan, meneliti dan berusaha menemukan kebohongan dari fakta ini. Ternyata sampai hari ini mereka tidak mampu menemukannya. Itu berarti fakta ini, peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kebangkitan Kristus adalah tindakan nyata yang terjadi untuk saya dan saudara. Mari kita menerimanya dengan iman dan untuk menjaga, karena sesungguhnya makin hari berita hoaks akan terus, kebangkitan Kristus akan terus dihoakskan. Untuk itu, untuk menjaga itu, teruslah membaca firman Tuhan, supaya setiap kali ada berita bohong yang hendak mengajari kita, menggiring kita kepada pemahaman yang salah untuk mulai meragukan kebangkitannya ini, teringatlah kita kembali. Sekali lagi, teruslah belajar firman Tuhan, sehingga pada saat ada usaha manusia untuk menghoakskan berita kebangkitannya, maka kita akan teringat kembali apa yang sudah dikatakan dalam kitab suci sebelum kematiannya. Untuk itu, supaya kebenaran kebangkitannya tidak dapat dimanipulasi orang, buktikan kebangkitannya bukan pada fakta 2000 tahun yang lalu, tapi buktikan kebangkitannya dalam tingkah lakumu setiap saat. Kristus bangkit tidak hanya cukup kalau dia bangkit pada 2000 tahun yang lalu, tapi dia harus bangkit di dalam hidupmu. Dan ketika engkau mengetahui bahwa dia bangkit dalam hidupmu, maka yang harus kau lakukan adalah memuliakan Tuhan yang sudah bangkit dan untuk menyelamatkan kita semua. Selamat menikmati Paskah. Tuhan mengasihi kita. Mari berakar di tengah dunia yang makin berusaha untuk menghoakskan berita kebenaran bahwa dia bangkit. Amin.